Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 19 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua untuk selalu berada di pihak Yesus, di sisi Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 19 Desember 2025. Judulnya, Marilah Kita Berdiri di Sisi Kristus. Ayat inti Matius 11, ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Semua orang yang mau bekerja untuk sang guru harus tunduk pada kuk Kristus. Kepatuhan ini melibatkan pengorbanan diri dan pengabdian sepenuhnya, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika mereka belajar tentang Kristus, kelembutan dan kerendahan hatinya, mereka akan mendapati bahwa kuknya enak dan bebannya ringan. Mereka tidak akan menjadi lelah dalam pelayanannya. Hendaklah semua orang memohon kepada Allah, dan mereka akan menerima hikmat untuk melanjutkan pekerjaannya di bawah pelayanan Roh Kudus. Waktu itu berharga. Nasib jiwa-jiwa berada dalam ketidakpastian. Dengan harga yang tak terhingga, jalan keselamatan telah disediakan. Akankah pengorbanan Kristus yang agung menjadi sia-sia? Akankah bumi sepenuhnya dikuasai oleh agen-agen setan? Keselamatan jiwa bergantung pada pengudusan dan aktivitas gereja Allah. Tuhan memanggil semua orang yang percaya padanya untuk menjadi pekerja bersamanya. Selama hidup mereka masih ada, mereka tidak boleh merasa bahwa pekerjaan mereka telah selesai. Sampai saatnya tiba ketika Kristus berkata, sudah selesai. Pekerjaannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tidak akan berkurang, tetapi akan semakin penting. Kasih karunia Allah ditunjukkan oleh kesabarannya yang panjang. Dia menamakan penghakimannya, menunggu pekabaran peringatan dikumandangkan kepada semua orang. Ada banyak orang yang belum mendengar kebenaran yang menguji untuk saat ini. Panggilan terakhir belas kasih harus diberikan lebih penuh kepada dunia kita. Kondisi dunia yang mengerikan saat ini menunjukkan bahwa tampaknya kematian Kristus hampir sia-sia, bahwa setan telah menang. Sebagian besar penduduk bumi adalah bagian dari kerajaan setan. Kristus belum mendirikan kerajaannya. Belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Namun kita tidak tertipu. Terlepas dari kemenangan setan yang nyata di bumi, Kristus terus melanjutkan pekerjaan perantaraannya di bait suci sorgawi. Saat kita melihat penggenapan nubuat, iman kita akan kemenangan akhir kerajaan Kristus hendaknya bertumbuh. Kita hendaknya maju dengan berani untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada kita. Dengan keharuman tutur kata kita dan kemuliaan karakter kita.
Marilah kita memperjelas bahwa dalam pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan, kita berada di pihak Kristus. Marilah kita nyatakan iman kita akan kemenangan salib Kalvari. Hendaknya seluruh umat kita memutuskan bahwa dalam hidup mereka, kebenaran dan keadilan akan diagungkan. Diambil dari manuskrip 57 tahun 1903. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti dan renungan pagi hari ini berkata, Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Christ Triumphant halaman 360 paragraf 2 menyatakan, semua orang yang mau bekerja untuk Sang Guru harus tunduk pada kuk Kristus. Kepatuhan ini melibatkan pengorbanan diri dan pengabdian sepenuhnya tubuh, jiwa, dan roh. Ketika mereka belajar tentang Kristus, kelembutan dan kerendahan hatinya, mereka akan mendapati bahwa kuknya enak dan bebannya ringan. Mereka tidak akan menjadi lelah dalam pelayanannya. Semua yang mau bekerja bagi Yesus harus memikul kuk Kristus. Kuk atau yoke dalam bahasa Inggris maknanya bekerja sama. Mereka yang bekerja untuk Yesus harus bekerja sama dengan Yesus. Oleh karena itu, apakah maknanya memikul kuk yang Kristus pasang? Science of the Times tanggal 16 Januari tahun 1891 paragraf 5 berkata, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Jika kita memikul kuknya, kita tidak akan memakai kuk buatan kita sendiri. Kita tidak akan menjadi tidak sabar, suka mencari-cari kesalahan, penuh kebencian, dan membenci satu sama lain. Jika kita mengenakan kuk Kristus, kita akan bersabar, penuh kasih, dan tidak membalas dendam saat disakiti, karena kita akan belajar dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Dari penjelasan Roh Nubuat, kuk Kristus itu adalah karakternya. Itu sebabnya kuk tersebut bukanlah ciptaan kita sendiri, tetapi buatan Yesus. Oleh karenanya, para pekerja Kristus harus memiliki karakter yang sama dengan Yesus, agar dapat bekerja bersama Yesus. Bagaimana mungkin manusia yang tidak sabar dapat bekerja sama dengan Yesus yang penuh kesabaran? Tentu tidak bisa. Itu sebabnya kita harus mau memikul kuknya Kristus. Demikian juga dengan sesama pekerja Yesus. Sama-sama memikul kuk yang Kristus pasang. Maka, karakter setiap pekerja akan serupa dengan Yesus dan hasilnya adalah ada kesatuan di antara sesama pekerja. Perhatikan apa yang Roh Nubuat jelaskan tentang Yesus dalam suratnya nomor 48, tahun 1898, paragraf 5. Kristus melayani sebagai anak yang sebenarnya, anak yang penurut. Dia menyatakan, "Aku menuruti perintah Bapa-Aku." Yohanes 15 ayat 10. Pengudusan adalah penurutan seumur hidup. Kita dapat dihormati jika kita bermitra dengan Kristus. "Pikulah kuk yang kupasang," Dia berfirman, "dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 29. Penurutan yang Kristus berikan kepada kita sebagai teladan adalah sempurna dan lengkap. Melalui kutipan Roh Nubuat ini dinyatakan kepada kita bahwa Yesus pun memikul kuk, yaitu memikul kuk Bapanya. Bagaimana caranya? Dengan menuruti perintah Bapanya. Yesus bekerja sama dengan Bapanya. Itulah makna kuk, kerjasama. Perhatikan kehidupan Yesus berikut ini. Yohanes 6 ayat 38 berkata, "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Kemudian, Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku,
Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Bagaimana caranya Yesus bekerja sama dengan Bapanya dan melakukan apa yang Bapa perintahkan untuk lakukan dan katakan? Yohanes 14 ayat 10 berbunyi, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Inilah kuk itu. Inilah kerjasama antara Bapa dan Anak. Dan kerjasama yang sama bisa menjadi bagian kita bila kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 56, tahun 1898, paragraf 31. Apakah kita memiliki Roh Kristus? Apakah kita dipasangkan kuk dengan Dia? Penting sekali bagi kita untuk memiliki Roh Kristus, sebab itulah wujud kita memikul kuk yang Yesus pasang. Itu sebabnya kuk itu bukan buatan kita, tetapi dari Yesus. Karena kuk yang dimaksud adalah Roh-Nya Yesus. Oleh menerima Roh-Nya Yesus, kita akan hidup sebagaimana Yesus hidup. Karakter Kristus menjadi karakter kita. Maka kita pun menjadi pekerja bagi Yesus, bekerja sama dengan Yesus. Lalu, bagaimana hubungannya dengan berdiri di sisi Kristus? Sebagaimana judul renungan pagi hari ini, Colporteur Ministry halaman 107 berkata, Tuhan Yesus yang berdiri di sisi penginjil berjalan bersama mereka adalah pekerja utama. Jika kita mengenali Kristus sebagai Dia yang bersama kita untuk mempersiapkan jalan, Roh Kudus di sisi kita akan memberikan pengaruh tepat pada hal-hal yang dibutuhkan. Kita berdiri di sisi Yesus atau Yesus berdiri di sisi kita adalah oleh dengan menerima kehadiran Roh Kudus, yaitu Roh-Nya Kristus. Inilah hubungannya dengan memikul kuk dan berdiri di sisi Yesus. Oleh menerima Roh-Nya Kristus, kita memikul kuk Yesus dan berdiri di sisi Yesus. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 360 paragraf 7. Dengan keharuman tutur kata kita dan kemuliaan karakter kita, marilah kita memperjelas bahwa dalam pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan, kita berada di pihak Kristus. Memiliki karakter Kristus hanyalah dengan memikul kuk Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya Kristus dalam hati kita. Itulah tanda bahwa kita berada di pihak Yesus, di sisi Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Untuk kami memikul kuk yang Yesus pasang, bukan kuk yang kami buat sendiri, tapi kuk yang dari Yesus. Dan kuk tersebut adalah Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Maka itulah wujud kami bekerja sama dengan Dia, memikul kuk-Nya, menjadi saksinya, pekerjanya yang bekerja sama dengan Dia. Sehingga banyak jiwa boleh dipanggil untuk kembali kepadamu ya Bapa, dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, banyak umat yang boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.